Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG, perkenalkan saya Ahmad Junaidi, mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi PAI dari LPTK Winsa Surabaya, akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 7 Mapel PAI di Lembaga SMP Raudhatus Sholihin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah dari anak-anakku ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, apakah kelas kalian sudah bersih dan rapi? Coba dicek kanan kirinya. Bagaimana tempat duduknya? Sudah nyaman? Terima kasih untuk yang piket pada hari ini sudah menyiapkan kelas dengan rapi dan bersih. Untuk selanjutnya kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Untuk doa saya minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita kepada tanah air kita, Indonesia, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu nasional, yakni lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Anak-anakku, selanjutnya, apakah dari kalian masih ingat untuk pelajaran kita yang kemarin? Masih. Oke anak-anakku, bisa dilihat di layar pelajaran kita kemarin, yakni keutamaan membaca Al-Quran serta hukum nun sukun dan tanwin. Anak-anakku, untuk pelajaran kemarin membahas tentang keutamaan Al-Quran. Membaca Al-Quran mendatangkan pahala berlipat dan keberkahan dalam hidup. Satu, itu keutamaan dari membaca Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi setiap umat muslim, penuh hikmah dan kebaikan. Itu yang ketiga, membaca Al-Quran memberikan ketenangan jiwa dan menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi, itu diantara keutamaan dalam membaca Al-Quran sebagaimana pelajaran yang kita pelajari kemarin. Anak-anakku, di pelajaran kemarin juga diterangkan tata cara dan sikap saat membaca Al-Quran. Yang pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Jadi, ketika mau membaca Al-Quran, dipastikan kita dalam keadaan suci. Untuk yang kedua, membaca dengan tartil, perlahan, dan jelas. Untuk yang ketiga, menjaga niat ikhlas dan penuh fokus. Untuk yang keempat, menjaga kesucian tempat dan hati. Jadi, itu yang diulas di pelajaran kemarin. Anakku, untuk
pelajaran kita hari ini, yakni kita akan membahas tentang hukum non mati dan tanwin. Nanti di proses pembelajaran saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk memperhatikan agar kalian semua bisa memahami dengan baik. Oke anak-anakku, untuk pembahasan di pertemuan kita hari ini yakni membahas hukum non mati dan tanwin. Di sini Bapak punya video yang nanti kalian perhatikan. Di situ ada keterangan sekilas tentang apa pengertian dari non mati dan tanwin dan ada berapa hukumnya. Nanti dalam video itu akan diterangkan untuk anak-anakku. Nanti ditampilkan oleh Bapak dan kalian perhatikan. Melanjutkan pelajaran ilmu tajwid. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai membahas mengenai hukum-hukum yang ada padanya. Baik itu kita dalam video ini tentang jadi hukum mengerti dan tanwin itu sama yang meskipun atau tanwin kita bertemu dengan huruf hijaiyah. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya dan kita akan bahas satu persatu. Anak-anakku, dari video yang sudah kalian perhatikan, apakah ada gambaran dari pembahasan pelajaran yang akan kita bahas yakni non mati dan tanwin? Ada ya? Anak-anakku, hukum non mati dan tanwin, kita akan belajar 5 hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tadi di situ disebutkan 4 karena idghamnya dibagi menjadi 2. Di sini diperjelas menjadi 5 hukum bacaan. Idhar halki definisinya, hukumnya dibaca idhar yaitu terang dan jelas apabila nun sukun tanwin bertemu 6 huruf yakni hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Jadi ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 6 yakni hamzah, ha, kho, ain, ghin, maka hukum bacaannya dibaca idhar halki. Idhar artinya terang dan jelas. Adapun untuk halkinya anak-anakku itu mengacu pada 6 huruf yang menjadikan nun mati dan tanwin dihukumi idhar, yakni makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf dari tenggorokan. Lahabin watab menjadi lahabin watab, saddan wa min khalfihim menjadi saddaw wa min khalfihim, man nasya menjadi man nasya, innahnu menjadi innahnu. Ifa adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu dari 15 huruf hijaiyah. Shikokin ba'id menjadi shikokim ba'id. Oke anak-anakku, dari yang diterangkan Bapak tadi bisa dipaham? Bisa. Oke. Ini anak-anakku, saya akan bagikan handbook atau catatan, nanti bisa dibuat referensi. Sudah kebagian semua? Itu bisa dibaca dan diamati. Oke. Saya beri waktu 5 menit untuk mengamati handbook yang sudah dibagikan oleh Bapak. Apakah ada yang kurang jelas? Nah, sudah ya. Oke anak-anakku, mungkin cukup 5 menit. Apakah dari handbook yang sudah Bapak bagikan
kalian sudah bisa memahami dari pembahasan kita dari hukum non mati dan tanwin tadi? Sudah. Oke. Oke, anak-anakku, kita mengacu pada hasil asesmen diagnostik, maka pembelajaran pada pagi hari ini saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Anak-anakku, setelah kalian sudah membentuk kelompok, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk kalian kerjakan bersama-sama. Anak-anakku, pentingnya berkelompok, dibagi kelompok oleh Bapak ini tiada lain untuk membantu antar teman dari kelompok kalian yang mungkin sebagian ada yang sudah paham terlebih dahulu dan sebagian yang lain mungkin belum memahaminya. Maka sangat baik kesempatan untuk dibagi kelompok oleh Bapak ini untuk kalian bekerja sama dalam mengerjakan tugas LKPD ini. Anak-anakku, di LKPD yang kalian terima itu ada perintah. Tolong dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di perintah tersebut. Untuk di halaman depan itu kalian cari dari surat yang tertera di situ, bacaan yang ada di surat itu yang sesuai dengan yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni hukum non mati dan tanwin. Nanti sampai perjelas keterangannya di bawahnya. Untuk yang selanjutnya, kalian bersama-sama buat poster infografis yang menggambarkan dari pembahasan kita, yakni hukum non mati dan tanwin. Paham anak-anakku untuk perintah? Oke. Untuk waktu anak-anakku, Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit. Ya. Tolong 15 menit waktu yang diberikan dimaksimalkan untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Dari kelompok A, apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Untuk kelompok B, apa ada kendala? Tidak. Untuk kelompok C, apa ada yang ditanyakan atau kendala? Tidak, alhamdulillah. Dilanjutkan. Ayo, dikerjakan. Dari ketiga kelompok ini, ada yang sudah selesai? Oke, sudah selesai. Oke anak-anakku, nanti kalau kalian sudah menyelesaikan tugas LKPD-nya, saya minta masing-masing dari setiap kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah sampean kerjakan bersama-sama. Adapun nanti yang dipresentasikan yakni yang pertama dari surat yang tertera di depan, sampean jelaskan di mana ada hukum non mati dan tanwin pada ayat keberapa, dan gambar yang sudah sampean buat itu juga dipresentasikan. Ayo anak-anakku, dimulai dari kelompok A. Sudah siap, Mbak? Ayo, silakan maju ke depan dulu. Menyikapi berkomunikasi sama dan bersetting di dalam tanwin bertemu dengan hijab. Dari ayat yang kelima, yakni Hasidin hijab, tanwin bertemu dengan hijab. Oke.
Oke, anak-anakku dari kelompok lain, apa ada tanggapan dari presentasi teman-teman kalian dari kelompok A? Apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanggapi? Sudah, nggak ada. Oke, dari kelompok A dilanjut atau sudah cukup? Sudah cukup. Ditunjukkan ke depan teman-temannya. Nah, untuk yang satu, untuk yang LKPD kedua. Oke, sudah. Terima kasih untuk anak-anakku yang dari kelompok A. Silakan ditutup presentasinya, ditutup. Saya cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok A. Dilanjut untuk kelompok B atau kelompok C yang mau duluan? B atau C? Oh, B dulu, B dulu. Ya, silakan, depan. Sudah. Untuk dari kelompok B, dari kelompok A atau C, apakah ada tanggapan dari presentasi teman-teman dari kelompok B? Tidak. Oke, dari teman-teman tidak ada tanggapan anak-anakku. Silakan ditunjukkan ke depan ke teman-temannya hasil dari kerja kelompok kalian dari kelompok B. Oke. Sudah, dari kelompok B bisa ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dan Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok B. Anak-anakku, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok mulai dari A sampai C sudah disampaikan dengan sangat bagus sekali. Selanjutnya di sini Bapak akan menerangkan dari awal sampai pembahasan terakhir tadi untuk lebih memberikan pemahaman kepada kalian semua. Anak-anakku, yang kita bahas di pelajaran pagi hari ini yakni hukum non mati dan tanwin. Non mati anak-anakku, sebagaimana di video tadi dijelaskan, non yang tidak memiliki tanda baca, ya, tidak memiliki tanda baca atau biasa sampean kenal dengan istilah non disukun. Ya. Ini namanya non mati. Sedangkan untuk tanwin anak-anakku, tanwin itu ada 3 macam. Fathaten, kasroten, domaten. Untuk tanwin ini pengertian daripada tanwin yakni suara non mati yang kelihatan ketika diucapkan dan hilang apabila ditulis. Keempat, ikhfa. Kelima, iklab. Ikhfa, non mati dan tanwin dihukumi ikhfa apabila non mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf yang disebutkan di depan tadi, yakni apa? Ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf, 15. Apabila non mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang disebutkan Bapak tadi, maka non mati dan tanwin dihukumi ikhfa. Ikhfa artinya apa? Samar, ya. Samar mendemung. Yang awal mulanya kita membaca non mati dengan an, maka ketika non mati atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf 15 ini, maka menjadi samar. Dari an menjadi ang, disertai mende. Untuk yang paling akhir, ketika non mati dan tanwin bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya dibaca iklab. Oke? Iklab bagaimana? Mengganti non mati dan tanwin dengan suara mim mati. Dari min ba'di menjadi mim ba'di. Saya kira penjelasan dari Bapak
mengenai hukum non mati dan tanwin? Bisa dipaham? Nah, ya anak-anakku. Selanjutnya, sebelum Bapak kasih lembar evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian ketika mengikuti pembelajaran mulai awal sampai akhir di bab nun mati dan tanwin ini. Okay. Is breaking ya. Sebentar, kita putarkan video untuk hiburan ya. Kita nyanyi bersama-sama, kita kendorkan saraf kita. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma humbukum kaifa ma huwakum man ana man ana man ana laulakum. Saya kira cukup anak-anakku. Selanjutnya akan Bapak bagikan kepada masing-masing dari kalian lembar evaluasi. Nanti dikerjakan mandiri anak-anakku ya. Masing-masing dari kalian kerjakan sendiri-sendiri, berbeda dengan yang tadi. Ini untuk mengukur seberapa kalian paham dalam mengikuti pembelajaran mulai awal sampai akhir dalam bab nun mati dan tanwin. Ini saya bagikan. Sudah? Anak-anakku, untuk lembar evaluasi ini nanti saya beri waktu 10 menit untuk kalian kerjakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan pemahaman yang telah kalian dapat selama mengikuti pembelajaran mulai awal sampai saat ini. Jangan lupa sulit apa mudah? Alhamdulillah. Anak-anakku, waktu mengerjakan lembar evaluasi sudah selesai. Apabila kalian sudah cukup untuk mengerjakannya, bisa dikumpulkan menjadi satu, dibawa ke depan. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah mengerjakan lembar evaluasi yang sudah dibagikan oleh Bapak dan sudah dikumpulkan di sini. Nanti lembar evaluasi yang sudah kalian kumpulkan ke Bapak nanti dikoreksi oleh Bapak. Apabila kalian sudah mencapai KKTP, maka akan diadakan pengayaan, dan apabila dari kalian ada yang masih kurang, nanti bisa diadakan remedial ya. Oke anak-anakku, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anakku, bagaimana kesan kalian selama mengikuti pembelajaran dengan Bapak pada pagi hari ini? Apakah menarik dan menyenangkan untuk kalian? Alhamdulillah. Semoga dengan rasa menarik dan menyenangkan pada hati kalian menjadikan nilai tambah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalian semakin paham dengan apa yang sudah kalian pelajari, dan apa yang sudah kalian pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua dari Bapak karena kalian sudah mengikuti pelajaran tajwid, tepatnya
membahas hukum non mati dan tamrin dengan Bapak dengan tertib dan baik. Untuk motivasi bagi kalian anak-anakku, teruslah giat dalam belajar, terlebih dalam hal tajwid. Karena di dalam tajwid itu merupakan ilmu alat untuk digunakan agar membaca Al-Quran kalian bisa lebih baik lagi dan terhindar dari kesalahan. Untuk anak-anakku, dikembangkan ya anak-anakku, setelah kalian sudah mempelajari ilmu tajwid, kalian baca Al-Quran sebanyak-banyaknya ya, dan dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Saya kira itu dari Bapak. Mungkin untuk alat tulis dan bukunya bisa disimpan di tas masing-masing anak-anakku. Oke anak-anakku, sudah selesai kalian berkemas-kemas. Untuk pembelajaran selanjutnya anak-anakku, setelah kita hari ini mempelajari hukum non mati dan tanwin, untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab hukum mim mati dan hukum mim dan nun yang ditasdid. Semoga di pertemuan yang akan datang Bapak dan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu lagi di kelas ini dan kita bisa melanjutkan dalam pelajaran atau pembahasan yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Anak-anakku, mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini akan segera bisa ditutup, tetapi sebelum nanti kita tutup bersama-sama dengan doa. Sebelum doa nanti kita baca bersama-sama. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Subhanul Waton ya. Dengan semangat nanti berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman, inadu alal waton. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Penutup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup bersama-sama nanti dengan bacaan doa. Untuk doa, saya minta tolong untuk dipandu atau dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Anak-anakku, sekian ya, dari Bapak. Apabila ada kekurangan, Bapak meminta maaf kepada kalian semua dan terima kasih sekali lagi dari Bapak. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.